Mariana. Saya adalah guru kelas di SDN Kembangan Utara 06 Pagi, daerah Provinsi DKI Jakarta. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di LPTK Universitas Pakuan Bogor. Pada kesempatan kali ini, hari Rabu tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan mempraktikkan praktik pembelajaran pada tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 di kelas 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat terus belajar. Yes. Allahu Akbar. Oke, semangat sekali ya hari ini. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, doa terlebih dahulu. Berdoa silakan dipimpin oleh Denio. Siap. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, coba dilihat sekarang sekelilingnya. Teman kalian ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk? Siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, baik, kita lanjutkan ya. Seperti biasa kita akan menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Baik, tadi kita sudah menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Sekarang kita lanjutkan kembali, yaitu pembiasaan membaca. Semua membawa buku bacaan? Ya, coba sekarang disiapkan buku bacaannya. Kita membaca terlebih dahulu ya. Sudah selesai? Baik, kalau sudah selesai. Oke, baik. Kemarin ada yang masih ingat tidak? Kita sudah belajar apa saja? Tentang sistem pencernaan manusia dan fungsinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang yang pertama. Apa saja sih yang kita pelajari hari ini? Yang pertama, setelah kita mengamati video, nah kalian dapat menganalisis isi iklan media elektronik. Kemudian yang kedua, setelah kalian memeragakan media elektronik, kalian dapat mendemonstrasikan keunggulan produk iklan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, setelah kalian berdiskusi dalam kelompok, kalian dapat menganalisis gangguan penyakit pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Dan yang terakhir, yang keempat, dalam diskusi kelompok kalian juga dapat membuat peta konsep tentang gangguan penyakit yang ada pada sistem pencernaan manusia dengan tepat. Nah, itu adalah 4 kegiatan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, biar semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Siap? Oke, tepuk semangat. Semuanya semangat ya. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Nah, ayo kita mengamati. Kita amati gambar yang ada di depan, yang ada di layar ya. Apa yang kamu lihat pada gambar tersebut? Ada seorang anak yang sedang
terkontaminasi karena kan itu terbuka ya, jadi bisa terkena debu atau apapun ya. Kemudian apa yang akan terjadi pada organ pencernaan manusia apabila kita terlalu sering makan makanan yang tidak sehat? Apa yang akan terjadi? Bisa apa Nadia? Sakit perut. Selain sakit perut apa lagi? Diare. Terus apa lagi? Kalau kita selalu makan makanan yang tidak sehat, apa yang akan terjadi pada sistem pencernaan kita? Akan apa? Akan terganggu. Bisa menyebabkan apa? Penyakit. Oke. Nah itu kalau misalkan kita sering mengkonsumsi makanan yang tidak sehat, nanti bisa menyebabkan sistem pencernaan kita juga terganggu dan bisa terkena penyakit yang menyerang sistem pencernaan. Nanti kita akan mengetahui apa saja sih penyakit yang menyerang pada sistem pencernaan. Baik, kita akan membaca terlebih dahulu ya. Di sini ada teks percakapan antara Lani, Siti, dan Dayu. Itu juga bisa kalian lihat di buku tema. Oke, siap. Dimulai dari Lani terlebih dahulu. Ayo Lani. Kita pasti tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Kalau Oke, sekarang kita amati iklan berikut. Ini adalah sebuah iklan tentang pil sakit perut atau obat sakit perut PSP. Kita amati ya. Makan nggak benar, bikin perut nggak benar. Gabah PSP ya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab tadi hingga ke pelosok. Bagi kau ngomong yang benar. Bagi boleh. Perut nggak benar, pilih yang benar PSP. Nah, itu adalah salah satu iklan mengenai pil sakit perut atau obat sakit perut. Menurut kalian iklannya menarik atau tidak? Menarik ya. Itu salah satu iklan media elektronik itu menarik. Gambarnya bisa apa? Bergerak. Bisa kita lihat dan kita dengar karena ada suaranya ya. Ada animasinya. Oke, tadi yang kalian lihat itu adalah iklan tentang apa? Obat sakit perut. Nama obatnya apa? Nama produknya? Obat PSP atau singkatannya itu dari pil sakit perut. Obatnya bentuknya seperti apa? Pil ya, bentuknya gimana? Besar atau kecil? Kecil. Nah, dia itu memiliki keunggulan ya. Jadi dalam iklan itu ada menampilkan keunggulan dari produk tersebut. Nah, kalian juga bisa lihat di buku tema halaman 85 itu ada naskah dari iklan elektronik yang tadi sudah kita dengarkan ya. Nah, di sini adalah salah satu tujuan dari iklan adalah untuk apa?
Tujuan iklan meyakinkan. Ya, tujuannya adalah meyakinkan orang lain untuk menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan. Oke, dari iklan yang sudah kita amati, tadi ada tidak informasi keunggulan dari produk Pil PSP? Ada tidak? Ada ya. Di situ dijelaskan juga dalam iklan tersebut ada keunggulan produknya. Keunggulan Pil PSP itu apa? Baik, sekarang Ibu bagi kalian menjadi kelompok dulu ya. Ini sudah terbagi menjadi beberapa kelompok. Kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Oke, kita nanti akan berkelompok ya. Sebelumnya kita amati dulu. Ternyata manusia itu membutuhkan makanan untuk apa? Beraktivitas. Oleh karena itu, kita harus bisa memilih makanan yang seperti apa? Sehat dan bergizi. Agar apa? Terhindar dari penyakit. Nah, tahukah kamu apa saja macam-macam penyakit yang menyerang organ pencernaan? Kita bisa mencari tahunya dengan menyimak video yang akan Ibu putar ya. Kalian simak baik-baik, kemudian kalian boleh mencatat informasi yang ada dalam video itu ada apa saja. Itu bisa jadi Ini bos, gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Boy? Minggu lalu aku makan bakso di taman dan aku pesan yang super pedas. Ya, pantas aja kamu sakit, Boy. Iya Pipo, aku baru tahu loh kalau diare sering disebut juga mencar. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya, sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah gak apa-apa, Bob. Kalau aku pernahnya kena penyakit mah. Gimana rasanya tuh, Pipo? Jadi, mah adalah penyakit yang menyerang lambung. Penyakit mah sering disebabkan karena pola makan yang tidak teratur atau sering terlambat makan. Gejalanya adalah perut terasa perih dan mulas jika terlambat makan. Saat makan pun perut terasa sakit, kadang terasa mual bahkan muntah. Sudah kalian simak videonya? Sudah. Nah, itu dalam video tersebut ada beberapa informasi yang bisa kita dapatkan ya. Yang pertama, ada berapa gangguan pencernaan yang dibahas dalam video yang tadi? Ada berapa? 3. Baik, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kali ini. Kita akan berdiskusi ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bagikan tadi ya. Ibu akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk kalian diskusikan bersama kelompok masing-masing. Baik,
petunjuk mengenai penggunaan LKPD ini. Di sini ada 2 aktivitas yang harus kalian diskusikan bersama kelompok. Untuk lembar yang pertama, kalian isi nama kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya masing-masing. Kemudian di lembar yang kedua, di aktivitas yang pertama, di situ ada petunjuknya masing-masing ya. Kita kan tadi sudah menyimak iklan mengenai obat pil PSP ya. Nah, di sini dalam LKPD ada naskah iklan yang tadi. Ini naskahnya. Kemudian nanti kalian analisis isi iklan ini bercerita tentang apa sih. Kemudian setelah itu kalian tuliskan juga keunggulan dari obat PSP ini apa. Nanti tuliskan di sini ya. Dan di aktivitas selanjutnya kalian memperagakan atau mendemonstrasikan iklan pil PSP sesuai dengan naskahnya ya. Jadi nanti per kelompok kalian tentukan siapa yang akan menjadi pemerannya. Oke, bisa dipahami? Kemudian di aktivitas yang kedua, silakan buka aktivitas yang kedua. Di situ juga ada petunjuknya. Nah, di sini amati video. Kita kan tadi sudah mengamati ya. Kemudian nanti masing-masing kelompok memilih amplop yang sudah ibu sediakan. Nanti perwakilannya, silahkan perwakilan di tiap kelompok maju ke depan. Perwakilan tiap kelompok 1 siapa? Silakan perwakilannya maju ke depan untuk mengambil amplop yang sudah ibu sediakan.
alergi makan. Jika terlalu banyak makanan asam dan gejalanya perut merasa mules disertai muntah, kadang menstruasi, tubuh mengalami demam. Cara mencegah minum obat olarik. Oke, sudah siap untuk memperagakan? Oke, baik. Aduh, Agak maju ke depan. Makanan yang tidak benar membuat perut jadi tidak enak. Tidak bawa PSP ya. Untuk membuat perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. minta obatnya. Minta beli sana. Perut tidak enak, pilih yang benar PSP. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita komentari kelompok 3 ya. Kelompok 4 ya. Oke, siapa yang mau mengomentari penampilan dari kelompok 4? Bagaimana penampilannya? Sudah bagus? Belum? Coba kenapa belum? Kurang kompak. Terus apa lagi? Masih tawa. Terima kasih kelompok 4. Silakan. Mari tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Isi iklan obat sakit perut PSP adalah obat sakit perut untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas. Segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Keunggulan produk obat PSP dapat mengatasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Radang usus adalah penyakit yang disebabkan kotoran di usus buntu, yaitu di bagian umbi cacing sehingga menyempit. Penyebab menumpuknya kotoran, terlobangnya makanan asam dan pedas, cara mencegahnya makan sayur dan buah, banyak minum
Tidak bawa PSP ya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam, dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam 1 saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Minta beli. Perut tidak enak, pilih yang benar, PSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang kita dengarkan tanggapan dari kelompok lain. Kelompok mana yang akan menanggapi? Kelompok 6. Siapa yang akan menanggapi? Bagaimana penanganan kelompok 3 ini? Sudah baik. Sudah baik. Kemudian ada yang mau ditanyakan tidak kepada kelompok 3? Bagaimana cara mencegah radang usus? Makan sayur dan buah. Banyak minum air putih. Jangan terlalu makan makanan pedas dan asam. Bagaimana? Sudah puas dengan jawabannya? Ya, sudah bagus. Terima kasih atas jawabannya. Baik, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Ya, sudah bagus ya. Silakan boleh kembali ke tempat duduk. Sama-sama. Oke, baik. Tadi semua kelompok sudah presentasikan diskusinya. Nah, bagaimana penampilan dari semua kelompok? Ya, sudah bagus, sudah mau mempresentasikan di depan, sudah berani. Hanya saja mungkin ada beberapa kekurangan yang harus ditingkatkan. Misalkan tadi ketika memperagakan atau ketika mendemonstrasikan iklan, itu harus lebih serius lagi ya, harus lebih ekspresif lagi. Kemudian tadi suaranya juga harus lebih kencang lagi biar terdengar. Nah, coba tadi Ibu mau bertanya, tadi kan sudah mempresentasikan mengenai penyebab, kemudian pengertian, gejala dari beberapa penyakit yang sudah dipresentasikan di depan. Coba gejala penyakit diare itu apa? Gejalanya? Dehidrasi, apalagi gejalanya? Sering buang air besar. Terus apa lagi diare? Gejala dari diare? Muntah. Bagus. Kemudian gejala penyakit mah tadi apa? Perut terasa perih. Apa lagi? Mulas. Apa lagi? Mual. Kalau misalkan radang usus buntu, gimana tuh kalau sudah terkena radang usus buntu? Harus diapakan? Harus operasi. Ya betul. Nah, ada yang mau ditanyakan mengenai yang tadi sudah kita pelajari? Sudah paham? Oke, maka sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Nah, apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Tadi kita sudah belajar apa saja? Tentang diare, apa lagi? Nah, apa lagi? Radang usus buntu. Kemudian
obat sakit perut PSP. Semuanya sudah dipahami? Tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Oke, baik. Kalau sudah jelas, Ibu akan membagikan soal evaluasi. Kalian kerjakan masing-masing ya. Kalau tadi berkelompok, sekarang mengerjakan masing-masing. Kumpulkan juga LKPD-nya ya. LKPD dan soal evaluasi. Sudah semua? Kalau sudah semua, kegiatan selanjutnya adalah bagaimana perasaanmu hari ini? Happy or sad? Happy ya. Oke, materi apa saja yang sudah kalian kuasai? Iklan, apalagi tadi? Penyakit pada organ pencernaan ya. Sudah dikuasai semua? Masih adakah materi yang belum kalian kuasai? Sudah ada. Sudah jelas semua? Oke, alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya. Kita dengan mempelajari ini jadi kita bisa tahu cara menjaga